Om Swastiastu. Di dalam kitab-kitab Purana, Paisaca dijelaskan makhluk yang berhati dengki yang merupakan perwujudan jahat setiap orang di belahan bumi manapun. Sejak terciptanya alam semesta, dipercaya telah hadir roh yang jahat menurut Mahabharata Adiparwa 1. Paisaca merupakan ciptaan Dewa Brahma. Pada masa awal Brahma menciptakan 18 Prajapati yang dipimpin oleh Daksa, Gandharwa, dan Paisaca. Paisaca merupakan penghasut segala bentuk kejahatan dan memegang peran penting di dalam kitab-kitab Purana dan Mahabharata. Lalu, apa perbedaan hantu dengan Paisaca sebenarnya? Hantu dalam kitab suci agama Hindu, Garuda Purana, disebut preta, dan banyak golongan makhluk halus yang disebutkan dalam Garuda Purana antara lain Pisaca, preta, asura, wetala, winayaka, hutagana, kusmanda, dan masih banyak lagi. Sedangkan di daerah lain sudah berubah sebutannya, namun semuanya adalah sama dengan apa yang dituliskan oleh Purana-Purana agama Hindu. Setiap daerah percaya dengan keberadaan makhluk halus ataupun hantu penunggu suatu tempat. Jenis makhluk halus ataupun hantu ini bermacam-macam, dari yang menyerupai manusia, bertaring, hingga sosok menyeramkan lainnya. Masyarakat Bali juga mengenal beberapa jenis makhluk halus ataupun hantu, mulai dari yang jadi-jadian seperti leak, hingga penunggu suatu tempat seperti memedi, tonye, maupun gamang. Berikut 10 jenis makhluk halus atau hantu yang dipercaya oleh masyarakat Bali. Yang pertama, memedi. Dalam kehidupan masyarakat Bali dikenal dengan istilah engkeban memedi. Engkeban memedi berarti disembunyikan oleh memedi. Memedi merupakan makhluk halus yang dipercayai di Bali, di mana memedi ini dipercaya akan mendiami semak-semak, pepohonan, ataupun batu besar. Makhluk gaib ini senang bermain dengan anak-anak, di mana anak-anak tersebut akan disembunyikannya sehingga tidak akan diketemukan. Nomor 2, leak. Kata leak pasti sudah tak asing lagi di telinga orang Bali dan luar Bali. Leak merupakan hantu jadi-jadian, di mana proses perubahannya disebut dengan ngelekas. Ilmu pengeliakan ini bisa dipelajari dari berbagai lontar seperti lontar Cambebrag, lontar Durga Bairawa, lontar Ratuning Kawisesan, lontar Tanting Mas, dan lontar lainnya. Ada berbagai macam jenis leak yang dikenal, yaitu leak barak, leak sari, leak siwaklaka, leak bunga, maupun leak pemameran. Dari semua jenis leak, yang paling tinggi adalah leak siwaklaka, dikarenakan 7 cakra yang dikeluarkannya mengeluarkan cahaya. Untuk memperoleh ilmu pengeliakan ini ada beberapa cara yang ditempuh, yaitu leak yang didapat dari anugerah dikarenakan melakukan suatu tapa. Banyak orang percaya saat seorang yang bisa ngeleak akan meninggal, ilmunya bisa terbang ke orang yang menungguinya saat sebelum meninggal. Yang ketiga, celuluk. Celuluk juga biasa disebut dengan leak gundul. Hantu ini merupakan hantu jadi-jadian dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ia memiliki rambut yang lebat dan botak pada bagian depan. Payudaranya besar, bertaring, dengan mata terbelalak,
Dalam pementasan calon arang, cululuk ini juga disebut sebagai antek-antek dari Rangda. Celuluk adalah leak yang berjenis kelamin laki-laki. Yang keempat, tonye. Tonye sering dianggap sebagai penunggu sungai atau pohon besar. Makhluk ini disebut memiliki kemiripan dengan manusia, hanya saja ia tak punya lekukan di antara mulut dan hidung. Mereka juga dipercaya hidup secara berkelompok. Yang kelima, gamang. Seperti halnya tonye, gamang juga disebut tinggal di sungai atau kali. Jika tonye hidup berkelompok, maka gamang hidup menyendiri dan terpisah. Gamang merupakan jenis makhluk halus yang fisiknya buruk, kotor, rambut panjang, tergerai, dan tak terurus. Nomor 6. Gregek Tunggek. Hantu ini suka tinggal di tempat yang sepi dengan wujud menyerupai kuntilanak atau sundel bolong. Makhluk ini suka bermain dengan anak-anak di malam hari. Nomor 7. Kemangmang. Kemangmang merupakan makhluk halus yang hanya terdiri dari kepala saja. Ia tak memiliki badan, tangan maupun kaki. Bentuk kepalanya bolong seperti kelapa yang digigit tupai. Makhluk ini suka mengganggu seseorang yang memiliki hasil panen. Ke-8. Rangda. Rangda ini dipercaya sebagai penjelmaan Dewi Durga yang memiliki manifestasi sebagai pemusnah atau pelebur. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan Rangda sebagai ratunya para leak. Kata Rangda dalam bahasa Jawa kuno berarti janda, dan Rangda merupakan sebutan untuk janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sosok Rangda ini digambarkan sebagai seorang wanita yang menyeramkan dengan rambut lebat, lidah panjang menjulur, kuku panjang bertaring tajam. Diperkirakan Rangda ini berasal dari Ratu Mahendrata pada abad ke-11 yang disingkirkan oleh Raja Darmo Dayana dikarenakan dituduh telah menggunakan ilmu sihir terhadap permaisuri dan raja. Dalam kebudayaan Bali terdapat juga tarian barong dan Rangda, di mana barong merupakan lambang dharma atau kebaikan, dan Rangda merupakan manifestasi dari adharma atau kebatilan. Yang ke-9. Rarung. Dalam lakon calon arang, Rarung juga biasa disebut sebagai antek-antek dari Rangda, dan tak seperti Rangda yang disebutkan sebagai janda. Namun Rarung digambarkan sebagai sosok yang lebih cantik dan lebih muda daripada Rangda. Ke-10. Bererong. Bererong merupakan tuyul versi Bali. Makhluk ini biasanya dipelihara oleh seorang majikan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dengan jalan mencuri uang secara gaib. Seseorang yang memelihara bererong biasanya akan menyiapkan tumbal yang paling sadis. Tumbalnya berupa manusia. Selain itu, sang majikan juga harus membuatkan sesajen yang lengkap, dan ada perjanjian tertentu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Jika janji tersebut dilanggar, bisa membahayakan si majikan dan bisa berujung pada kematian. Hingga suksema sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suksema. Om Santi 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 Om.